Ketika ada teror kepala babi yang ditujukan kepada redaksi Tempo, seperti inilah respon dari Istana Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi berikut ini. Pas dikirim itu apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi udah dimasak aja. Tanggapan Lalu bagaimana teman-teman melihat hal ini? Mengapa kok pejabat publik itu selalu gagal ya dalam melakukan komunikasi publik? Setidaknya ada 3 unsur tuh yang semestinya pejabat publik itu bisa kredibel gitu dalam menyampaikan gagasannya ke ruang publik. Jangan asal ngomong, jangan asal bicara. Harusnya tuh think before you speak gitu. Nah, Aristoteles menyampaikan 3 hal nih. Pertama ada ethos, pathos, logos. Dan ketiganya ini tentu harus terpenuhi. Apa yang disampaikan oleh Hasan Hasbi ini jelas tidak ada dalam etika komunikasi. Bicara seenaknya, yang kemudian bilang ya sudah dimasak saja gitu. Kemudian masuk ke pathos, sama sekali tidak menunjukkan adanya empati dengan kondisi kebebasan pers yang kita tahu saat ini terancam. Apalagi ini cenderung dalam tanda kutip meremehkan gitu. Ya cuman dikirim kepala babi ya udah tinggal dimasak aja. Pertanyaan ini sesungguhnya tidak patut gitu, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan ke ruang publik. Lalu berkaitan dengan logos, logika dan cara berpikir, dan seolah seperti orang yang menurut saya tuh kayak nggak punya ilmu gitu ya. Apakah ini orang tuh pernah sekolah atau enggak sih dengan enteng kemudian menyampaikan dimasak saja gitu. Semestinya justru negara ini perlu hadir dengan memberikan perlindungan kepada pers. Saya melihat teror ini justru cukup terencana gitu, karena pada hari yang sama saat paket itu kemudian dikirimkan ke redaksi Tempo, kita lihat juga ada unjuk rasa di depan gedung Dewan Pers pada saat itu. Dan unjuk rasa itu kemudian menuduh bahwa Tempo itu terafiliasi dengan kepentingan asing. Saya nggak tahu entah siapa di balik semua ini, dalang dari semua ini. Seharusnya menurut saya ini bisa diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Siapa pelaku di balik rencana jahat ini. Tapi kemudian nampaknya kita juga melihat ini secara sengaja dilakukan untuk memecah konsentrasi publik terhadap agenda-agenda yang sedang disusun. Yang entah rancangan undang-undang apa lagi yang kemudian akan disahkan. Mungkin saja setelah RUU TNI itu ada kejaksaan, ada RUU berkaitan dengan kepolisian. Ya kita nggak tahu gitu. Tapi saya meyakini